Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Chandra Tias dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya dari SMA 86. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam karboksilat dan juga ester. Nah, ini adalah nama guru kimia saya, yaitu Ibu Endang Mulyaningsih MPD. Konsep dasar dari asam karboksilat dan juga ester. Asam karboksilat disebut juga golongan asam alkanoat, sedangkan ester disebut juga dengan golongan alkyl-alkanoat. Asam karboksilat dan ester berfungsi karena keduanya mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO2, tetapi berbeda gugus fungsinya. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi COH, sedangkan ester mempunyai gugus fungsi COR. R di sini dimaksudkan adalah alkil. Yang ketiga, keduanya mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda. Maksudnya, sifat fisika antara asam karboksilat dan ester berbeda, begitu juga dengan sifat kimianya. Tata nama. Tata nama dari asam karboksilat, di sini kita menggunakan tata nama Yupak, aturan tata nama Yupak. Yang pertama, gugus COH selalu berada pada nomor 1 sama seperti aldehida. Yang kedua, alkana yang berakhiran A harus diganti dengan akhiran AT. Jadi akhirannya nanti kita ganti dengan AT. Dalam penamaan Yupak selalu diawali kata asam, contoh asam cuka atau asam asetat. Jika ada cabang lain di rantai utama, cabang tersebut harus diurutkan sesuai abjad. Jadi penamaannya adalah asam, baru letak cabang lain di rantai utama terpanjang, letak gugus COH-nya, baru ditambah dengan akhiran AT. Jadi seperti ini. Kita buat dulu rumus strukturnya. Nah, menurut aturan Yupak tadi, kita tulis dulu di depannya harus ada kata asam. Berarti di sini kita tulis dulu asam. Terus tentukan letak cabang dari rantai utama. Kalau gugus fungsi itu harus nomor 1, menurut Yupak berarti di sini nomor 1, di sini nomor 2-nya, di sini nomor 3. Berarti cabang dari rantai utama berada di nomor 2. Berarti asam 2, karena cabangnya hanya 1, cabangnya hanya ini saja, berarti asam 2 metil. Asam 2 metil. Kita hitung atom karbon yang berada di rantai utama. Ada 1, ada 2, ada 3. Karena 3 propana, karena menurut Yupak akhiran A harus diganti dengan AT, jadi asam 2 metil propanoat. Jadi ini nama dari rumus struktur ini. Terus kita contoh lagi. Kita ambil contoh lagi yang kita buat dulu strukturnya. Nah, ini rumus strukturnya. Ingat tadi kata Yupak yang paling depan apa? Adalah asam. Kata-kata asam. Berarti tulis dulu asam di sini. Terus tentukan cabang dari rantai utama. Karena gugus fungsi yang ada tanda O seperti ini harus nomor 1, berarti dia di sini harus nomor 1, di sini nomor 2, di sini nomor 3, di sininya nomor 4, dan di sini nomor 5. Karena cabangnya 2, kita tulis yang angkanya lebih dulu. Berarti asam 3,4
cabangnya ada dua, yaitu cabang yang ini satu dan yang ini satu. Jadi asam 3,4 dimetil. Nah, terus kita hitung atom karbon di rantai utama. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Karena 5 pentana, jadi ingat akhiran A diganti dengan dengan kata AT, jadi akhirnya adalah asam 3,4 dimetil penta noat. Nah, ini adalah cara memberikan tata nama asam karboksilat menurut aturan UPAC. Nah, terus cara tata nama ester menurut aturan UPAC. Yang pertama, gugus COR dalam ester terpisah dalam penamaannya, yaitu di bagian atas COR dan R. R di sini adalah alkil. Gugus CO adalah gugus alkanoat, ini alkanoatnya, sedangkan gugus R adalah gugus alkil. Gugus R selalu berada dekat dengan oksigen pada COO. Penamaannya, jadi penamaannya adalah alkil terlebih dahulu, baru alkanoat. Semua gugus COR masuk ke dalam rantai utama. Dalam penamaan UPAC, ester, jika ada cabang COO selalu mendapatkan nomor 1. Masuk dalam rantai utama. Jadi, seperti ini contohnya. Ini kita terlebih dahulu. Nah, jadi, kita buat dulu rumus strukturnya. Nah, ingat kata UPAC yang pertama adalah penamanya kan alkil baru alkanoat. Berarti kita harus menentukan alkilnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini oksigen, ini oksigennya di sini. Nah, berarti gugus alkilnya ada di sebelah sini. Ini alkil, ini namanya gugus alkil. Nah, berarti gugus alkanoatnya berada di sebelah sini. Ini gugus alkanoat. Kata UPAC, penamaannya adalah alkil terlebih dahulu, baru alkanoat. Karena di sini atom karbonnya hanya ada 2, berarti namanya etil. Etil etil. Nah, gugus alkanoatnya atom karbonnya ada 1, 2, 3. Berarti etil propanoat. Propanoat. Nah, ini nama dari rumus struktur ini. Terus kita kasih contoh lagi. Rumus strukturnya kita buat dulu. Nah, ini kita tentuin dulu yang mana gugus alkilnya, yang mana gugus alkanoatnya. Karena cabang
CO-nya ada di sini, berarti ini adalah gugus alkanoatnya. Ini gugus alkanoat. Sedangkan ini adalah gugus alkilnya. Ini gugus alkil ya. Gugus alkil. Lagi-lagi menurut Yupak, nama alkilnya terlebih dahulu, baru alkanoatnya. Di sini alkilnya atom karbonnya hanya ada 1, 2, berarti etil. Kalau 2 ya etil. Etil. Sedangkan di sini di gugus alkanoat, atom karbonnya juga ada 2. Berarti etil alkanoat. Alkanoat. Nah, ini adalah contoh dari contoh tata nama ester menurut Yupak. Terus setelah dari tata nama kita masuk ke sifat-sifat asam, sifat-sifat dari asam karboksilat dan juga ester. Di sini ada sifat asam karboksilat. Yang pertama sifat fisiknya. Asam karboksilat mempunyai titik didih lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain yang berat molekuler sebanding. Yang kedua, kelarutan asam karboksilat di dalam air lebih besar daripada alkohol, ether, aldehida, dan keton yang berat molekuler sebanding. Yang ketiga, kelarutan asam karboksilat dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Yang keempat, asam karboksilat dengan 1 sampai 4 atom karbon dapat larut sempurna di dalam air. Sedangkan ini sifat kimianya. Sifat kimia dari asam karboksilat yaitu reaksi dengan amonia. Bereaksi dengan amonia, asam karboksilat dapat membentuk amida dan air. Nah, ini contoh rumus strukturnya. Terus dekarboksilasi. Pada suhu tinggi, asam karboksilat terdekarboksilasi membentuk alkana. Nah, ini juga rumus strukturnya. Terus sifat-sifat dari ester. Sifat fisikanya, molekul ester bersifat polar. Titik didih ester terletak antara keton dan ether dengan massa molekul relatif yang hampir sama. Yang kedua, ester dengan massa molekul relatif rendah larut dalam air. Sedangkan yang keempat, ester dengan 10 karbon atau kurang berupa cairan yang mudah menguap dan baunya enak seperti buah-buahan. Nah, ini sifat kimianya mengalami reaksi reduksi. Ester mengalami reaksi reduksi akan menghasilkan alkohol. Ini rumus kimianya. Seperti contoh. Kegunaan asam karboksilat. Kegunaan asam karboksilat di sini yang pertama asam format HCOO atau HCOOH. Digunakan untuk penyamakan kulit, industri tekstil, pengumpalan lateks pada sistem kimia koloid. Yang kedua, asam cuka digunakan untuk garam dapur. Yang ketiga, asam oksalat atau penghilang karat dan reaksi pembuatan warna. Juga untuk mengobati sakit sariawan karena asam oksalat terdapat di dalam jeruk. Yang keempat, asam tartat. Untuk fotografi, pembuatan keramik, mengasamkan minuman, pembuatan whisky karena asam tartat terkandung dalam anggur. Ini kegunaan dari ester. Sebagai esensi pada makanan dan minuman, beberapa ester mempunyai aroma buah-buahan seperti apel, yaitu metil butirat, aroma pisang, amil asetat, dan aroma nanas, etil butirat. Sebagai bahan untuk membuat sabun, yang ketiga kegunaannya sebagai bahan untuk membuat mentega, dan yang keempat beeswax, campuran ester seperti C25H51COO, C30H61, dan Kaurnaubach wax digunakan pada cat atau pelapis mobil dan mebel. Nah, di sini hubungan antara asam karboksilat dengan ester. Asam karboksilat dan ester termasuk senyawa turunan alkana yang masing-masing memiliki gugus fungsi RCOOH atau RCOOR. Keduanya merupakan isomer fungsi karena memiliki rumus umum yang sama yaitu CnH2nO2. Yang membedakan antara asam karboksilat dan ester dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain
Asam karboksilat lebih tinggi dibandingkan ester karena terdapat ikatan hidrogen. Yang kedua, beberapa asam karboksilat memiliki bau yang sedikit menyengat, sedangkan ester memiliki aroma yang harum. Jadi ada yang seperti aroma pisang, nanas, dan apel, dan lain-lain. Asam karboksilat bereaksi dengan basa kuat menghasilkan garam air. RCOH bereaksi dengan ditambah dengan NOOH menjadi RCOONA plus H2O. Ester bereaksi dengan basa kuat menghasilkan garam dan alkohol. RCOR di sini alkil ditambah NOOH menjadi RCOONA plus ROH. Di sini lagi-lagi alkil. Yang keempat, hubungannya yang membedakan antara asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester dan air disebut reaksi esterifikasi. Sedangkan reaksi ester dengan air menghasilkan asam karboksilat dan alkohol disebut reaksi hidrolisis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.